Cinta Luar Biasa itu inspirasinya siapa? Kalau Cinta Luar Biasa itu yang bikin teman baik di Kupang. Namanya Faisal Resi. Sejak awal ikut juga kayak aduh, pengennya yang sebelah tapi mungkin jalan. Sebelah itu apa? Idol maksudnya. Seberapa beratnya sih waktu kehilangan mama? Kayak kaki kanan udah nggak ada gitu. Jadi kayak ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan bintang tamu, penyanyi muda laki-laki yang hari ini adalah penyanyi Best Asian Artist di Korea Selatan 2019. Agnes. Sarang. Waduh, ini semua teman-teman yang di sini, Mes. Manggilnya Mas Sarang apa expert nih? Expert. Expert boleh, nggak apa-apa expert, nggak apa-apa. Ya siap. Jadi semua di sini nungguin kamu loh. Waduh, nggak mau pulang. Terima kasih, salam kenal kakak semua. Sampai didapat Best Asian Artist di Korea Selatan 19, ceritain dong. Ya karena rilis lagu seperti yang disaranin sama expert di Rising Star. Gak nyangka. Gak kena ketemu lagi gitu. Iya. Terakhir ketemu 2017 soalnya. 2017. Okay. Oh yes. Rilis lagu, terus keluar dengan satu tekad harus terus berkarya dan akhirnya dapat hasilnya, bisa menjadi Best Asian Artist di MAMA 2019. Ya berkat karya-karya yang disarankan oleh expert dan saya lakukan dan memang itu berhasil gitu loh. Tapi yang paling Anmes ingat kata Mas Anang apa, tetap rendah hati gitu-gitu. Jangan lupain orang di belakang kalian. Mas Anang terima kasih. Sama-sama. Ya. Perubahan apa udah yang kamu rasakan hari? Perubahan mungkin karena ini udah ditunggu lama banget kan. Kebetulan dari kampung terus bisa dikasih wadah, dikasih momen sama Tuhan untuk bisa ada di sini, untuk bisa dikasih wadah untuk berkarya ya. Paling berubah di waktu sama keluarga berkurang, terus sama teman-teman udah jarang nongkrong bareng habis itu. Ya paling signifikan sih itu sih, ekonomi juga bertambah, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya banyak lah perubahan yang nggak bisa disebutin satu persatu, terlalu banyak ya. Tapi kalau ngelihat cerita Agnes dulu itu kan nggak mudah jadi seorang Agnes kan. Ya. Gimana sih awal perjalanan bener seorang Agnes? Panjang nih Mas Anang. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Oke. Agnes tuh anak kecil yang dilahirin papa seorang musisi, diarin oleh orang tua yang papanya Agnes tuh orang musisi di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Terus mama ibu rumah tangga biasa, dan kebetulan hidupnya memang semuanya dari musik. Wow. Dan sekolah sampai bisa beli baju yang keren, habis itu bisa makan dan bertahan hidup pun dari musik Mas Anang. Semuanya dari musik. Semuanya. Terus selalu tuh, maksudnya kayak papa main musik di mana, Anmes tuh megang keyboardnya di belakang motor, terus dia bawa motor terus akhirnya. Iya, serius nih Mas Anang. Jadi harus temenin dia sampai dia pulang, kadang jam 2 malam, sampai kadang jam 3 subuh. Jadi kayak musik, maksudnya musisi hidupnya di sini, hidupnya di Jakarta tuh beda sama di kampung. Jadi betul. Emang kadang mainnya tuh dari jam 7 malam bisa sampai jam 3 subuh, bisa sampai jam 4 subuh hanya untuk dapat 500.000, 250.000. Dan itu main sepanjang itu jamnya. Dan ya emang kita tuh walaupun sedikit tapi kita selalu syukuri dan emang asik gitu Mas Anang. Kita kan nikmatin kan. Ya udah, jadi seiring berjalannya waktu, papa meninggal 2014 dan kebetulan Anmes tuh satu-satunya anak cowok di keluarga, dan itu jadi beban tersendiri buat Anmes. Waktu itu kalau nggak salah SMA kelas 3 semester 1 mau masuk 2, terus dia meninggal. Bingung tuh, wah ini kita gimana nih? Ya udahlah, Anmes kayak ngerasa oke, ini mungkin saatnya buat
jadi tulang punggung. Oke. Oke. Semua fokus untuk main sama teman-teman, semua fokus untuk gapai menghabiskan umur kamu lah di umur itu. Itu udah nggak ada lagi. Jadi kayak emang fokus benar-benar gimana kita bisa makan aja gitu. Jadi 2014, habis itu 2015 sampai 2016 tuh masih jadi musisi keliling tuh Mas Anang. Terus kamu? Iya. Jadi emang untuk biayain keluarga. Nerusin papa di musik. Main keyboard dari kafe ke kafe, dari acara nikahan di rumah, habis itu pesta-pesta apa segala macam, yang penting bisa dapat duit halal, lakuin. Wow. Memang benar-benar dari musik, zero, dari nol. Tapi kan Anmes bisa tahu bahwa kehidupan papa susah dari musik. Kenapa Anmes susahnya tuh tidak terasa karena emang ini enjoy. Diajarin keluarga tuh bersyukurnya tinggi banget Mas Anan. Oh oke. Jadi emang keluarganya Anmes tuh pintar banget bersyukur, walaupun hari ini cuman makan mungkin singkong doang, habis itu mungkin cuma bisa makan mie doang, tapi bersyukurnya keluarga yang diajarin papa tuh emang beda banget gitu loh. Jadi emang sampai saat ini dipegang banget, dan selalu Anmes tuh kayak bagi ke teman-teman di sekitar bahwa jangan lupa kalau kalian ngerasa sulit banget, masih ada orang lain yang lebih susah daripada kita gitu loh. Jadi harus tetap syukuri, jalanin hari-hari kita gitu. Jadi meskipun susah, ada yang lebih susah. Tetap ingat, ada yang lebih susah, tapi mereka tuh gak pernah ngeluh, bisa jadi gitu loh. Hebat kamu Mas. Papa yang hebat. Papa yang berarti papa buat Anmes gimana? Seorang papa. Papa tuh musisi terbaik lah di hidup Anmes. Maksudnya musisi dengan role model yang pengen Anmes tuh gapai, tapi bakal susah gitu loh. Dari segi sifat, dari segi pergaulannya dan lain sebagainya, orangnya baik banget, dan emang nggak pernah mau kalau kita tuh susah gitu loh. Yang penting happy aja gitu loh. Wow, gila. Terus habis itu 2016 ada ajang Rising Star, tapi ditawarinnya lewat orang-orang kreatif RCTI. Waktu itu Instagram lagi naik-naiknya tuh Mas Anang. Ditawarin, mau ikutan nggak? Ya siapa yang nggak mau? Karena kita di sana idol aja nggak nyampe. Iya benar. Bahkan pokoknya ajang-ajang sampai mau ikut ajang Tren Bakat tuh harus paling dekat tuh ke Bali. Sedangkan siapa kita gitu Mas Anang kan? Wow. Hebat banget RCTI berarti. Merasa gimana dengan RCTI kamu? Dengan Rising Star. Keren. Iya udah, jadi iseng-iseng ikut. Terus karena emang udah penantian panjang kan Mas Anang, emang fokus banget. Jadi emang dari awal juga ya tujuan awalnya pengen banggain keluarga dan pengen ngerubah ya hidup lah, pengen ngerubah nasib sama keluarga, tuh pengen bahagiain. Terus dikasih kemudahan sama Tuhan, dapet juara. Dan kebetulan expertnya di depan saya. Iya, aku cuma berpikir gini, Mas. Iya, Mas Anang. Kan kamu ngelihat papa ya, bermusik nggak mudah. Kalau bertani mungkin lebih mudah kan, sebetulnya di sana. Atau susah? Enggak juga. Ya? Kan lahan di sana juga banyak. Susah juga karena kita kebetulan di Kupang aja kita tuh pendatang gitu. Aslinya tuh dari Alor, misalnya dari terpencil lagi gitu. Oke. Kamu dari Kupang jauh atau dekat? Dari desanya? Kupang ke Alornya itu. Iya. Kalau langgar pakai kapal itu bisa 16 jam ferry ya. Tapi kalau pakai pesawat bisa 45 menit. Berarti kamu tuh di desa. Bisa pulau gitu, iya. Lahirnya di desa, habis itu papa bawa semua tuh pindah ke Kupang gitu. Wow. Berarti nenek moyang sekarang di sana semua? Di sana semua. Pernah semenjak Anmes sekarang udah jadi seorang Anmes hari ini datang ke situ? Terakhir tuh Desember kemarin. Datang ke desanya Anmes? Iya. Datang terus. Tahu semua Anmes? Tahu. Mereka tuh pada apa ya namanya? Soulnya yang didapat di sana tuh beda. Itu sama kayak masih kecil dulu. Terus pas balik tuh Anmes udah jadi Anmes yang sekarang. Terus pas balik tuh semua pada kayak ngasih ekspresi yang Anmes nungguin banget gitu loh. Jadi kayak semua pada nyambut dengan tangisan, haru. Maksudnya kayak ini keren banget sih. Iya. Kok bisa anak desamu namanya Pak? Moru namanya. Desa Moru. Anak Moru jadi artis yang sekarang juga internasional. Amin. Loh, iya kan? Amin. Iya kan, betul gak sih? Gak ada yang tahu ya Mas. Iya kan, dari Moru. Desa yang mungkin jauh banget bisa nyampe ke Jakarta itu. Betul. Wow, jauh banget. Gak ada orang yang sangka gitu. Apa yang sudah diceritakan di situ? Ya, yang paling Anmes selalu ceritain ke mereka ya
asik gitu, berkarya, dapat momen yang orang lain gak punya gitu, karena banyak orang di sana juga punya skill nyanyi yang bagus, skill ciptain lagu, musikalitasnya tinggi-tinggi, tapi Unmesh yang dapat momen nih, jadi kayak benar-benar manfaatin supaya tidak mengecewakan momen yang sudah dikasih Tuhan gitu loh. Jadi cerita pun di sana paling mereka tuh paniknya karena terlalu di kampung kan, jadi mereka tuh takutnya jangan narkoba ya gini-gini gitu-gitu. Sampai ngomong gitu. Ih, baik-baik banget temenmu. Aduh, keluarga semua. Mas Anang harus ke Alor. Kepingin. Pantainya bagus-bagus. Memang. Orangnya baik-baik. Ya, aku dengar ceritanya. Memang kepingin ke situ. Benar-benar Unmesh kepingin ke sana. Kepingin banget ke sana. Teman-teman Unmesh apa cita-citanya ngelihat bahwa Unmesh bisa benar-benar diterima di industri musik Indonesia yang pernah aku ngomongin juga, bahwa kamu berjuang dan akhirnya sekarang jadi superstar real. Kamu tuh real superstar. Mas Anang itu orang pertama yang bilang akan ada orang Kupang yang jadi superstar waktu di audisi. Ada nih videonya nih. Ini aku tanya sekali lagi. Benar kamu orang Kupang? Iya, orang Alor. Benar. Orang ada Alor. KTP-nya. Nggak, aku takut kamu kiriman dari mana jadi orang Serius? Improvisasi aku bilang. Kenal Mario? Oh benar. Berarti ada orang Kupang yang akan jadi superstar. Terima kasih Om. Setelah nyanyi waktu itu audisi, Mas Anang tuh sempat meriksa KTP. Iya. Kamu tuh jangan-jangan penyusup gak? Apa gitu? Iya benar. Nggak percaya aku, suaramu bagus banget. Iya, taunya dari Kupang. Abis itu Mas Anang bilang akan ada orang Kupang yang jadi superstar. Percaya ini videonya nih. Oke. Sumpah Mas Anang. Iya oke. Dan itu benar-benar sampai di komen kan, Ame juga suka baca-baca komen kan. Mereka tuh sampai tuh, wah Mas Anang nih, jangan-jangan gitu. Emang udah nggak diraguin lagi musikalitasnya Mas Anang. Enggak. Keren. Ngelihat potensi kalau gitu. Kamu sekarang jadi tokoh dong di sana. Udah jadi seorang icon. Role model. Adik-adik di sana. Ingin bawa teman-teman yang memang punya kemampuan. Pengen banget. Okay. Jadi emang salah satu tujuan dan pencapaiannya Unmesh juga salah satunya itu. Kepingin. Pengen. Bahwa Unmesh mengajak teman-teman yang di desa Unmesh maupun yang ada di Kupang untuk ayo berjuang bareng gua gitu. Iya, pengen banget. Dan itu mungkin ya secepatnya lah. Semoga dikasih jalan sama Tuhan dan jangan sampai gara-gara fokusnya itu jadi kayak lupa gitu loh. Makanya Unmesh juga selalu ngingetin diri sendiri kalau jangan cepat puas dengan apa yang udah digapai, jangan cepat bangga dengan semua pencapaian saat ini. Itu cuman awal dan itu cuman tantangan. Cobaan pencapaian atau sebuah rezeki itu juga tantangan dari Tuhan loh. Betul. Itu bukan. Betul. Kita tuh dapat tantangan bukan saat susah doang. Tapi happy hari ini. Ya. Itu pun sebuah cobaan. Sebuah cobaan. Kita bisa lewati itu apa tidak? Wow. Nggak salah dia jadi superstar. Iya benar. Nggak salah. Nggak. Itu udah bagian dari apa ya? Kamu jadi kemampuan kamu, kita nggak perlu ragu. Seorang Unmesh. Kok lagi dijuriin? Bukan. Ke bawah nih. Kamu kurang bagus nih hari ini. Bukan Mes. Aku tuh cuma bilang suasananya ke bawah sana. Walaupun ini podcast. Kemampuan kamu tuh. Kamu kurang ini deh. Kamu itu apa ya? Kemampuan kamu itu kita nggak ada yang ragu waktu itu. Sama sekali tidak ada yang ragu ya. Pada saat aku pesan bahwa bukan pesan sih ya, kamu akan jadi superstar. Pada saat superstar tuh beda lagi. Cobaan kalian tuh akan beda lagi. Bahwa akan ditempa kehidupan yang real. Kamu akan berjuang di kehidupan yang real. Dan itu jauh lebih berat dari yang ada di Rising Star. Gitu ya. Dan aku ngelihat sampai hari ini, ya kamu pencapaiannya aku bilang, aku gak perlu sebutin lagi. Di YouTube kamu, aku aja gak punya YouTubeku yang laguku sampai dilihat ratusan juta orang ya. Kalah sama seorang Unmesh gitu. Waduh. Kan. Enggak, ini real. Di kenyataan ini memang terjadi bahwa kamu itu melesatnya tinggi sekali, sangat tinggi. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ya, punya pembawaan yang tadi ucapan-ucapan kamu sangat luar biasa. Siapa yang kamu deket untuk ngobrol, untuk apa itu
siapa? Kalau ngobrol sih paling sebelum mama meninggal mama, habis itu sampai saat ini sih paling kakak sama adek gitu. Jadi kayak mau ngelakuin apa-apa tuh selalu kayak telepon gitu. Paling kayak contohnya kayak mau take vokal gitu. Jangan lupa doa ya. Ini mau take vokal. Iya. Masih begitu kamu? Masih begitu. Biasanya itu kerjaannya mama buat doa. Tapi emang karena udah nggak ada kan jadi mereka berdua gitu loh. Jadi itu salah satu ritual yang harus dilakuin sih. Sedekat itu. Kamu satu saudara berapa? Kita tuh ada 4 orang, tapi yang pertama udah meninggal, sekarang tinggal bertiga nih. Mama juga udah meninggal, papa juga udah nggak ada. Jadi mereka berdua tuh masih di Kupang gitu loh. Jadi sampai hari ini di Kupang. Sampai hari ini di Kupang. Oke. Dia apa kesehariannya di Kupang? Kalau yang paling bontot dia masih masih SD. Kalau yang kakak yang nomor 2 itu dia masih cari baru selesai wisuda lah. Oke. Jadi emang berdua aja. Emang tujuannya mau bawa ke sini tapi emang harusnya tahun 2020 cuman gara-gara pandemi kan masih ketunda gitu loh. Jadi masih bolak-balik Jakarta Kupang. Udah dong, sekarang udah punya rumah dong. Ya, OTW lah Mas Anang. Enggak, aku bangga Mes. Aku bagian orang yang akan bangga ngelihat kamu gitu. Terima kasih Mas Anang. Soalnya di industri musik Indonesia nggak gampang kamu survival. Seperti yang Mas Anang bilang. Tidak gampang survival. Perencanaannya kamu dalam jangka panjang, dalam waktu dekat, apa yang sudah disiapkan seorang Agnes dengan nomor segitu tinggi? Iya, ini lagi plan buat album kedua. Terus habis itu pengen, kan bentar lagi 5 tahun nih berkarya, pengen adain konser. Tapi 5 tahun baru 5 tahun. 5 tahun ya. Sekarang udah berapa tahun? Loh, iya aku lama juga, cuman kan bikin konser sendiri kagak berani. Iya. Pengennya bikin konser sendiri di 5 tahun berkarya. Habis itu kedepannya pengennya jadi produser kayak Mas Anang. Wow. Doain. Bisa kamu? Bisa ya Mas Anang? Sangat bisa. Terima kasih Mas Anang. Aku ngelihat kamu tadi, kamu bijaksana orangnya. Mau belajar. Kelihatan sekali. Sangat kelihatan sekali kamu mau belajar. Ya aku sebagai sekarang teman kamu pun siap bantu apapun yang kamu butuhkan. Selama aku mampu pasti aku bisa bantu. Siap. Hebat banget. Jadi emang sengaja nanti akan bikin record label, akan ngajak teman-teman dari sana. Gak enak sama label sekarang. Loh. Ya arahnya ya semoga lah sampai ke tujuan itu. Tapi kayaknya masih lama dan Kenapa? Kan ya. Kamu di kontrak beda dong, di kontrak ya di kontrak. Tapi pada saat kamu harus punya label sendiri. Ya. Siap. Emang itu kepingin? Iya, pengen. Hebat. Ya itu bagian yang memang kamu udah mikir masa depan kamu harus kemana. Ya. Sekarang juga udah belajar produksi lagu, udah berapa penyanyi udah nyanyiin. Habis itu pengen. Kenapa gak ngirim gue lagu dong? Ayo lah Mas Anang. Ayo lah Mas Anang. Lu kirim ke gue dong lagu yang bagus. Ya masa langsung ngirim ke Mas Anang. Kalau kamu ngomong Mas Anang ini lagu. Sedangkan referensi menciptakan lagu juga dari Mas Anang juga. Gimana? Nek Mas, ya, setiap umur ya itu akan mengalami penurunan. Gitu ya. Kamu hari ini lagi wow, energinya luar biasa. Ya kamu nyiptaannya bisa lebih bagus dari aku. Jauh pasti. Enggak benar, ini serius. Terima kasih Mas Anang. Akan naik turun selalu begitu. Jadi makanya. Ini juga pelajaran sih. Siap. Iya. Karena kamu lagi energinya. Waduh, itu energi yang. Umur berapa sih kamu sekarang? Sekarang 24. Waduh. Tapi sekarang yang lebih muda tuh banyak-banyak yang hebat-hebat. Tapi memang gak banyak yang punya momen yang seperti Agnes bilang tadi. Wow. Tapi kalau dikasih momen juga pasti luar biasa juga. Berarti kamu benar-benar tidak akan mau melepaskan momen hebat ini. Iya. Jadi sekarang benar-benar Agnes sudah nggak ada lagi yang istilahnya yang berkeluh kesah, nggak ada lagi sama mama, nggak ada. Mama nggak adanya tahun kemarin. Mama 2018 akhir. Makanya pas 2019 awal dibikinlah tuh Hanya Rindu. Itu lagu bikin pakai hati. Magisnya tinggi. Daya magisnya tinggi. Makasih udah dengerin Mas Anang. Bukan dengerin lagi, nyanyiin juga. Astaga. Nyanyiin juga gua.
Bunda Asanti nyanyiin berapa kali kali lagu itu. Terima kasih. Kenapa sampai bikin lagu? Ingin apa? Untuk lagu itu menandakan apa? Kayak pengen ngobatin rasa rindu tapi pakai lagu gitu. Jadi biar orang-orang yang udah ditinggalin teman dekat, keluarga ataupun pasangan ya semoga bisa terwakilkan gitu. Karena pengen bikin lagu tapi bukan sekedar lagu tapi kayak jalan keluar gitu. Habis itu kayak jadi kayak obat rasa rindu kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak pengen itu tuh ada efeknya gitu. Cinta Luar Biasa itu inspirasinya siapa? Kalau Cinta Luar Biasa itu yang bikin teman baik di Kupang. Namanya Faisal Resi. Jadi itu ciptaan lagu Kupang. Lagu orang Kupang. Makanya seperti yang Mas bilang. Jadi kayak orang di sana tuh banyak-banyak yang luar biasa. Tapi emang gak punya wadah. Jadi kayak pengen aja tuh bikin wadah buat mereka. Kalau lagu yang buat Mama itu ciptaan Mes. Cinta Luar Biasa itu ciptaan teman-teman Faisal Resi namanya. Teman baik. Bisa menemukan lagu itu gimana tuh? Emang gak sengaja Mas Anang. Pas mau rilis, mau cari-cari lagu buat single kedua, itu sempat balik Kupang dulu. Terus sempat kayak karena gak ada kerjaan lah, jadi balik Kupang, main sama temen-temen, nongkrong-nongkrong, mereka nyanyiin lagu itu. Oh ya? Iya. Terus ditanya lah pada mereka, ini lagunya siapa gitu. Lagunya teman kita namanya Faisal Resi. Ya udah, kayak suruh ngontak dia. Ada teman baik juga namanya Luis, orang baik juga yang mau bantuin. Terus dia kontak lah sama Faisal itu buat kasih lah lirik sama notasi lagunya gitu. Akhirnya bawalah lagu ke Jakarta. Mas minta dia doain semoga ini rezeki kita berdua gitu. Bawa. Oh iya. Dia juga sempat ke Jakarta, tanda tangan kontrak buat lagu ini dan sebagainya ya. Yang benar-benar adil lah buat kita berdua, buat dia juga. Ya udahlah, lagunya tuh benar nggak disangka-sangka akhirnya menjadi rezeki buat kita berdua gitu. Waduh, kalau kamu ke depan lagi bawa pencipta lagu di situ itu yang diharapkan. Harus sih. Album kedua udah berapa persen? Baru 40%. 40%. Kapan mau dikeluarin? Kalau mau dikeluarinnya sih nggak buru-buru ya Mas Anang. Karena album pertama tuh terlalu buru-buru. Yang kedua ini lebih santai tapi serius. Lagu udah ada tapi memang bikin jalurnya itu emang ya Mas Anang tahu lah. Gak terlalu jadi, serius aja meledaknya gila-gilaan. Lagi mana kamu serius ya? Balik lagi berkat saran dari Mas Anang. Di rumah sekarang sendiri dong? Ada bareng teman-teman juga, ada teman-teman juga. Jadi kebetulan tim produksi juga dari Kupang semua. Wow. Waduh, jadi semua teman-teman Kupang kamu aja. Ada beberapa dari band sih cuma 2 orang yang dari luar ya. Tapi emang sejauh ini sih masih Kupang. 3 orang yang dari luar. Kamu punya YouTube sendiri kan? Iya punya. Udah berapa sekarang followernya? Subscribernya? Baru 700-an. 700.000. Wah bagus dong. Banyak besar dong. Loh iya itu kan satu keluarga. Kan kamu sendirian. Anak sendirian belum tentu lagi bang. Anak sendirian belum tentu juga bang. Lah belum Mes. Kamu tuh lagi top of mind seorang Anmes hari ini tuh. Gak ada orang yang gak ketemu Anmes tuh gak kepingin. Gak ini serius. Ya, terima kasih Mas Anang. Merasakan di Racing Star tuh bahwa apa sih kan banyak yang ngomong hasilnya Racing Star paling kamu biasa aja. Banyak yang ngomong gitu nggak sukanya? Banyak, dan itu jadi motivasi juga. Oh gitu. Memang kayak sejak awal ikut juga kayak aduh pengennya yang sebelah tapi mungkin sebelah jalan itu apa? Idol maksudnya. Ya kan kita di kampung cuma tahu itu kan. Oh di situ taunya Indonesian Idol. Nggak tahu yang lain kan. Terus tiba-tiba oh ya udah mungkin ini jalannya gitu. Pas sampai pertengahan juga sempat bilang Kak ini bedanya sama yang sebelah apa gitu. Terus ada tuh namanya kalau nggak salah Kak Winda, dia bilang gini, dia bilang sama aja. Tapi gimana kamu keluar dari sini? Kamu mau berkarya atau tidak? Dan itu yang Anmes bilang, oh iya siap. Berarti fokus ke Racing Star. Anmes bakal bikin orang tuh kenal Racing Star dan ajang ini sama aja kayak ajang yang lain gitu loh. Top. Nggak ada bedanya. Top. Yang kurang dari seorang Anmes tuh apa menurut Anmes sendiri? Banyak sih Mas Anang. Contohnya? Kayak agak masih belum disiplin. Habis itu masih belajar juga. Terus suka gak serius. Maksudnya itu udah masuk disiplin sih. Dalam hal kerja tuh masih kurang disiplin. Tapi emang harus dalam 5 tahun ini udah berkembang lah.
gitu. Udah berkembang dengan teman-teman. Dengan teman-teman, dengan orang-orang baik itu yang tadi yang Ames bilang. Mimpinya seorang Ames itu sebenarnya kayak apa sih? Kalau gua nanti kan waktu Ames masih di desa. Kalau gua bisa jadi penyanyi hebat, seluruh negeri ini tahu gua akan berbuat apa yang ingin kamu. Kalau dulu ya, sampai sekarang pun masih. Jadi kayak kalaupun dikasih kesempatan bisa gapai mimpi, yang paling penting adalah berguna buat keluarga. Entah itu keluarga besar atau keluarga yang jauh. Yang penting sebisa Anmes bisa ngebantuin dengan sebisanya Anmes tuh Anmes sudah bersyukur banget. Jadi kalau di sana tuh kan kayak susahnya tuh kayak mau nikah itu harus mas kawinnya mahal-mahal gitu. Dan ada beberapa kakaknya Anmes yang harus tertahan cuma gara-gara itu. Jadi pengennya fokusnya dari dulu tuh itu pengen punya rumah, habis itu pengen bisa bantuin kakak-kakaknya, yang penting bisa bayar buat nikah gitu-gitu segala macam. Dan akhirnya udah pada nikah semua. Dan ya apa ya, emang ngerasain bahwa kalimat yang kita ucapin tuh dia punya magic yang luar biasa ketika kita fokus, kita persiapkan dan kita gapai semua, kita fight buat semua mimpi kita gitu, Mas Anang. Dari penyanyi laki di Indonesia atau di luar negeri, siapa yang jadi figur kamu? Kalau di Indo palingnya almarhum Kakak Glenn, habis itu Bang Judika juga, habis itu dari segi penulisan lagu Mas Anang, Mas Yofi, Mas Ahmad Dhani, habis itu Tulus juga. Tulus bagus. Iya, terus kalau dari luar Stevie Wonder, habis itu Bruno Mars, gitu, David Foster. Wow. Udah berapa lagu kamu ciptakan sekarang? Sekarang berapa ya? Baru kalau yang diciptain sendiri sih baru 7 apa 6 ya? 7 ya. Lagu yang buat bunda itu, buat ibu, itu lagu yang keberapa kamu ciptakan? Itu lagu pertama. Lagu pertama aja udah kayak gini nih. Ngeri nih. Iya lo bener, itu lagu parah lo. Buat aku dengerin sekali tuh, ini gila, lagu ini keren amat ya. Nggak nyangka kalau itu ciptaanmu. Tak kirain itu bukan ciptaan kamu sih. Benar, aku nggak nyangka itu ciptaan kamu. Jadi ini udah siap album kedua hari ini. Ya, sudah siap album kedua. Jadi rencana mau keluarnya tahun ini juga. Kalau nggak akhir tahun ya awal tahun depan. Awal tahun depan. Lama banget kau bikin album. Iya. Kan nggak perlu album. Kan sekarang lagi single aja dulu. Trennya lagi single kan. Iya. Ini udah 2 single, paling beberapa single lagi abis itu album gitu. Oh, oke. Jadi compilation nanti dijadiin jadi satu album. Ya. Berarti single yang akan keluar kapan? Single yang baru keluar nih tanggal 27 kemarin. Tapi 27 kemarin? Musik videonya di tanggal 10 September. 10 September akan keluar musik video? Ya. Sudah keliling Indonesia dong sekarang? Ya sudah. Sudah Mas Anang. Gimana perasaan kamu keliling Indonesia? Ya bersyukur. Gimana ngelihat Indonesia? Keren-keren. Terus orangnya ternyata rata-rata baik semua. Orang Indonesia tuh ya sama kayak Anmes datang ke Pulau Jawa, Anmes pikirnya tuh orang di sini lo gue ternyata enggak kalau kita dekat sama dia. Tapi karena banyaknya orang yang sibuk sama kerjaan dia, tapi kalau dideketin orangnya itu baik-baik semua. Jadi memang tak kenal tak sayang itu memang benar nyata. Dan sekarang juga banyak orang di Indonesia menilai seseorang tuh dari media sosial. Sebenarnya enggak harus nilai orangnya secara langsung, karena kalau cuma media sosial doang itu tidak menjanjikan bahwa orang itu baik atau tidak. Yang paling penting tuh di real life-nya tuh dia benar-benar seperti yang kita kira apa enggak gitu. Benar-benar harus kenal orangnya gitu. Waduh. Orang Indonesia tuh baik-baik semua. Orang Indonesia baik-baik. Hebat kamu, Mas. Sanang. Ya itu benar, itu kamu harus banyak belajar untuk mengamatin itu semua. Makanya aku kenapa ingin bertemu dengan kamu, ingin tahu sukses story kamu yang kan gak nyangka kamu akan seperti ini secepat ini. Atau memang sudah nyangka? Enggak dong. Enggak masalah. Makanya sekarang kamu sendirian di Jakarta. Tapi bentar lagi kakak sama adik mau dibawa ya? Harus dibawa. Harus ke Jakarta semua. Gimana kamu bisa mendapatkan viewer video kamu itu? Aku sendiri aja sampai bingung. Ini yang nonton bener gak sih? Iya, harus ada orang dalam. 150 juta orang nonton. Itu hanya rindu. Iya. Dapat berapa kamu dari situ? Loh kan aku mau tahu juga. Iya. Kan nanti orang di kampung kamu, wah jadi Anmes enak ya, ditonton 150 juta aku dapat segini duitnya. Loh,
daripada gue nanti ini gue mau jadi Admes Cukup lah Mas Anang. Cukup. Jadi kalau di total karya kamu tuh udah berapa juta yang ditonton? Sebagai pencipta atau semua single ya? Ya, semua single. Cinta Luar Biasa kalau nggak salah 240-an juta ya di YouTube. 240 juta. Itu cuma viewers Mas Anang. Yang penting niat berkarya jangan sampai hilang. Habis itu Ya, Hanya Rindu 150 juta. Habis 390 juta. Terus? Iya, habis itu Nyaman itu ada sekitar 60 kalau nggak salah 60 juta. Jadi hampir setengah miliar. Kalau digabungin. Kaya dong kamu sekarang. Enggak dong. Dia ngomongin kaya gak mau nih. Cukup lah. Iya, sebentar dikasih cukup terus loh. Gak kaya-kaya loh. Ya puji Tuhan alhamdulillah. Mas, kamu itu lucu loh. Lucu. Kalau orang bilang sombong gitu. Kamu gak ditawarin main film gitu? Enggak, paling kalau main film juga jadi security, kalau enggak debt collector gitu. Enggak juga dong. Enggak, belum ada tawaran. Paling beberapa film sinetron pengen jadi cameo pas konser gitu-gitu, tapi emang enggak dulu deh. Tapi gak kepingin kamu mengembangkan? Enggak tahu ada bakat apa enggak. Sempat casting tapi ngelucu terus jadi emang kayak bukan passion di situ, karena agak untuk ngomong pun agak ya masih ke bawah bahasa sana gitu. Masih terbawa bahasa sana. Iya. Iya, tapi kan bagus itu justru. Kamu membangkitkan cerita-cerita yang original dari desa kamu. Takutnya juga emang fokusnya kebagi kan. Kalau fokus ke musik kan Anda yakin bahwa ya kalau kita fokus satu tuh pasti emang bakal dapat di satu gitu. Oke. Tapi kalau udah kebagi ya. Menarik. Kalau kamu ngomong dalam harimu sebelum kamu tidur, apa yang kamu lakukan mulai bangun tidur sampai mau tidur? Kesibukanmu apa itu? Kalau sekarang di rumah ya paling, kalau sebelum tidur ya paling belajar bikin musik, karena kebetulan di rumah juga ada bikin kayak mini studio home recording gitu-gitu lah. Ada. Ya emang udah belajar bikin musik sendiri, habis itu paling bikin lagu yang banyak gitu buat stok. Habis itu tidur lagi, paling tidurnya bisa jam 5 subuh, 6. Tadi aja tidur jam 5 habis itu. Jam 5, artinya mulai jam 5 sampai jam 5 lagi. Kamu bisa hidup kayak gitu? Aku pernah ngalamin itu. Bisa. Isinya cuma bikin lagu, bikin musik. Sempetin buat nongkrong. Okay. Ya, habis itu nongkrong juga nggak pernah nongkrong di luar sih. Bukan anak nongkrong keluar. Di rumah aja. Enggak. Kamu di Jakarta nggak pernah ke pub, ke paling kalau ada jobnya di klub gitu-gitu. Barunya ke klub. Kalau nggak nongkrong di klub. Nggak pernah ke kafe juga. Kalau emang ada meeting sama tim. Ya. Itu kayak gitu-gitu dong. Gitu-gitu toh. Iya. Aneh gitu, juga ya gitu anak toh. ini. Kan kamu superstar, masa nggak kepingin nongkrong kemana apa? Gak ada niat. Jadi emang dari Kupang tuh emang kalau ke kafe juga paling pas main. Habis itu pulang udah sama keluarga, lebih banyak quality time sama keluarga. Pas di rumah juga video call sama adik sama kakak di Kupang. Itu sih paling. Monoton banget hidup kamu dong. Tapi enak. Oh. Iya. Anak rumahan. Iya. Superstar yang baik lagi nih. Waduh. Iya beneran. Ya, itu bagian, makanya kalau aku mau share sedikit apa yang aku pernah jalanin. Setiap hari dulu hidupku cuman studio lagi. Iya, bangun studio karena di rumah kan udah ngarang lagu, bikin musik, dengerin lagu berjam-jam. Kamu kalau dengerin lagu bisa berapa jam? Nggak lama sih, paling beberapa menit. Habis itu udah bosen cari kayak kegiatan di dalam rumah yang lain. Paling kayak ada PS juga kan, main PS. Habis itu dengerin lagi, cari referensi lagi, gitu-gitu aja. Seneng nggak dengan kehidupan? Seneng banget. Itu memang yang ingin Admes lakukan. Iya. Aku bilang kalau kamu nggak mau kumpul sama siapa, berkolaborasi, enggak. Kalau kolaborasi pengen sama siapapun, karena emang Anas juga harapan buat musisi-musisi Indonesia juga kayak semua itu harus mau berkolaborasi dengan siapapun, tidak harus memilih dia siapa habis itu. Iya, benar. Jangan pilih-pilih lah. Jadi kayak emang saling support gitu loh. Iya. Cara supportnya dari kolaborasi. Kolaborasi. Kalau kamu berkolaborasi ingin sama siapa? Penyanyi laki atau perempuan?
Banyak sih pengen cewek ya pengen sama Teh Ocha, habis itu siapa lagi ya, kayak Kak Agnes sudah nggak mungkin lah. Habis itu kalau cowok ya Iki, habis itu siapapun lah. Ada Bang Judika juga, ada Mas Anang juga kalau mau. Gak serius kalau sama Anang, kamu gak serius, kelihatan. Mas Anang punya lagu yang bagus, tapi kalau apa laguku yang bagus coba? Yang paling bagus itu ngomong gak enak. Gak apa-apa dong. Yang sama siapa? Yang lama. Yang lama itu siapa? Syahrini yang sama. Jangan memilih gitu. aku bila kau tak mampu setia, kau tak mengerti aku, diriku yang pernah terluka. Jangan memilih aku. Abis itu sama yang dinyanyiin Firza, Aku Lelakimu. Itu keren. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Emang suaramu itu magis. Makasih Mas Anang. Itu lagu ciptaan Ponky Barata. Oh bukan Mas Anang. Bukan. Tapi lagu itu Ponky bilang bahwa, Mas, aku menciptakan lagu ini memang aku ciptakan untuk Mas Anang. Dia bilang. Kenapa, Pong? Dia tahu waktu peristiwa. Aku ingin beriin lagu ini karena dia memang sering nongkrong di studio dulu. Iya. Sama aku sering banget. Pongky itu deket banget sama aku. Dibikinin lagu itu. Tapi bareng Mas Anang atau pure Mas Pongky? Dia pure Mas Pongky. Jadi Pongky datang ke studio, Mas, aku ada lagu nih. Dengerin aku. Keren banget lagu. Kenapa aku nulis lagu gini, Pong? Jangan tanya dong, Mas. Nyanyiin gitu. Itu benar. Itu benar. Itu kejadian real. Jadi pada saat aku dia mengerti lah bahwa aku punya problem. Nah dia nyanyiin lagu itu. Aku kasih lagu itu. Itu makanya kamu kalau pas nyarang lagu, apa inspirasinya? Yang paling bisa men-trigger? Cerita yang pernah dialamin. Jadi, itu yang men-trigger? Iya. Itu yang paling utama. Jadi kalau udah dapet ceritanya tuh dengan sendirinya mungkin karena emang udah ada bakatnya kan. Jadi dengan sendirinya bisa memilih-milih kata yang tepat, memilih kalimat yang tepat. Gitu Mas Anang. Tapi Mas Anang yang lagunya bareng sama Bang Judika sama Mas Alas. Itu ciptaan. Aduh, jadi lupa ya. Freddy kah? Freddy ya. Freddy. Itu keren banget sih. Itu ya gara-gara trio lanjut aja gak mau promosi. Gak mau promosi. Kalau promosi lagu itu akan luar biasa. Wah itu keren banget Mas Anang. Kamu nyanyiin lagi lah. Bisa sih. Gak kepingin kamu menyanyikan lagu. Kayaknya jiwanya emang udah bertiga sih lagu itu. Enggak, lagu yang dinyanyiin Freddy sendiri keren juga. Iya. Kalau kamu mau recycle lagu apa yang ada dalam bayanganmu hari ini? Untukmu sih. Untukmu itu yang mana ya? Trisya. Yang mana? Untukku. Yang kayak apa sih lagunya? Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Kapan lagi lu dengerin Anmes nyanyi? Enak Mas ya. Anang mau suruh nyanyi 100 lagu juga boleh. Jangan Mes. Gak apa-apa Mas Anang. Tapi apa ya aku bilang, makanya aku kepingin bertanya sama kamu mengenai inspirasi, karena itu sangat penting. Bisa jadi bisa jadi hal yang menarik buat teman-teman yang sekarang bisa lihat podcast ini kan. Inspirasi itu sangat penting. Betul Mas Anang. Kayak lagu yang kamu bikin yang buat mamah kamu, itu inspirasinya kan
nggak main-main. Seberapa beratnya sih waktu kehilangan mama? Kayak kaki kanan udah nggak ada gitu. Jadi kayak jalan sendiri karena benar-benar kan motivasi awal bermusik dan begitu mau bangkit dari kesedihan ditinggal papa kan emang buat dia kan. Jadi begitu dia udah nggak ada, lagu belum booming lagi gitu, jadi kayak beban banget buat Anmes gitu. Jadi pas dia meninggal pun masih sakit pun Anmes masih ngutang sama orang-orang buat kayak biayain dia di rumah sakit. Habis itu sampai akhirnya dia meninggal pun beberapa bulan kemudian lagu Anmes booming gitu, kayak penyesalan yang aduh kenapa nggak pas dia masih ada gitu. Tapi puji Tuhan alhamdulillahnya dia masih sempat lihat Anmes juara Rising Star, dan itu senyumannya itu Anmes pas lihat di studio tuh Anmes wow ini rasanya bisa banggain mama gitu loh. Jadi kayak ya bersyukur masih dikasih kesempatan buat bahagiain karena masih banyak orang yang nggak ngerasain gitu. Luar biasa kamu bisa tegar, nggak tegar yang hari ini kamu hadapin kan masih belum bisa bahagiain semua dengan lengkap. Hanya tinggal adik dan kakak doang. Ya. Oke Agnes. Siap Mas Anang. Sekali lagi aku terima kasih kamu hadir di podcastnya aku. Siap. Anda juga terima kasih karena udah diajak. Nah, ini berarti buat aku kamu bisa hadir ke sini itu berarti karena kita punya hubungan. Ini mustahil bagi Anmes. Mustahil. Iyalah. Gak ada yang mustahil. Kamu tuh hari ini penyanyi muda yang ya top of mind. Makasih, gak ada yang gak kepingin mendengar Agnes bernyanyi langsung, gak ada. Semua orang kepingin. Sayang pas lagi pandemi. Kamu kalau gak ada pandemi, kamu sehari bisa 2 kali diundang orang nyanyi. Sebulan bisa 60 kali show kamu. Iya beneran. Aku pernah ngalamin waktu aku separuh jauh aku pergi sama. Tahun berapa itu? 2010. Iya kan? Oke. 2009-2010 peristiwa itu. Itu aku malah pernah sampai 3 kali sehari diundang orang nyanyi. Tapi itulah harus dinikmatin indahnya di situ. Pasti kamu merasakan kan kemarin muter pulau ke pulau. Ya. Hampir seluruh 27 provinsi udah. Yang belum apa? Yang belum tinggal Aceh doang. Aceh belum. Iya. Yang kamu merasakan bahwa ini kota gue suka banget. Itu kota apa? Makassar sih, makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak. Makassar. Iya. Apa yang enak? Sop saudara. Oh iya benar. Soto Nusantara. Serigala. Sop. Palu basah. Makanan Nusantara yang kamu suka apa? CI. Makanan tahu CI kah? CI aku gak tahu itu. CI itu makanan khas NTT itu. Oh ya? Yang lagi viral nih di Jakarta. Masa? Iya. Apa itu men? Ada sei sapi. Dia kayak daging asap gitu. Oh. Kamu kenapa gak bawain gua? Siap. Kapan lah atur waktu lah. Janji ya? Janji. Sumpah nih. Gua tungguin. Bunda itu suka makanan. Oke. Beneran? Ini bunda suka banget makanan. Ntar harus bawain. Yes. Terima kasih Agnes. Aku hari ini bisa ketemu kamu. Terima kasih Mas Anang, hari ini bisa ketemu Mas Anang lagi. Benar, setelah 7 tahun ya. Benar kan? Iya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun loh. Dia jadi juara. Terus terang, Mas kamu jadi juara. Ya kamu sebagai penyanyi kita gak ragu. Dari kita juri tidak ragu. Di luar ekspektasiku terus terang bahwa kamu menciptakan lagu yang buat mama kamu. Itu yang membuat kamu jadi spesial. Jadi ya aku sih berharap mengartikan bahwa kamu spesial karena kamu bisa menciptakan lagu dan kamu menyanyikan. Yang mengerti lagu itu akan meledak dan dinyanyikan dengan baik hanya kamu. Belum tentu orang lain. Itulah kelebihan dan spesialitas dari seorang Agnes. Makasih Mas Anang. Terima kasih Agnes. Siap. Bye.